Halo NG People, kembali lagi di Story After Mirror, cermin cerita mistis nih bareng gua Sobat Indie yang bakal nemenin kalian untuk bercerita bagaimana pengalaman kita menelusuri satu tempat wisata yang di part 1 udah kita jelasin aja. Iya. Hari ini kita nggak pakai mikrofon karena Raridu ya. Karena kita punya mic baru. Mic baru, betul. Kalau misalnya kita megang-megang mikrofon ternyata agak blocking frame ya. Iya, agak capek. Agak berat. Jadi di sini gue masih bareng sama Jem juga. Halo. Karena di penelusuran Chinatown ini banyak berhubungan dengan Jem ceritanya. Kalau misalkan di part kemarin kita cerita sampai gue mendengar suara langkah-langkah kaki ya di belakang. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, boleh boleh di like, di komen, di share atau di subscribe juga YouTube NG Stream On buat kamu yang suka banget cerita-cerita horor atau konten-konten NG Radio lainnya. Soalnya nanti bukan cuman mirror doang yang bakal ngisi. Betul. YouTube NG Stream On. Ada Benjang, ada Lumping dan lain sebagainya ya. Ada Telo. Ada Telo. Oh iya. Hari ini kita ditemanin sama Telo. Kalau misalkan Mystic Traveling punya Angel, kita punya Telo. Udah perkenalan sama si Angel. Ya, dia memang fungsinya mengutuk mahasiswa-mahasiswa seperti kami ya, untuk tidak lulus. Aduh, itu. Nah, sekarang kita bakal mulai menceritakan lanjutan cerita dari si part 1 Chinatown kemarin. Jadi seperti yang tadi gue bilang, Jem. Iya. Di Chinatown di episode kemarin, di part pertama itu gue cerita kalau gue mendengar suara langkah kaki. Itu setelah keluar dari yang ruangan ayunan ya? Ruangan ayunan. Nanti kalian bisa nonton videonya dulu. Nah, di situ sebenarnya kemarin juga gue bilang ke kalian kalau Jem sama Aji itu ngikutin gue dari belakang. Tapi itu jaraknya jauh banget ya, Jauh, beda ruangan. Jadi ketika gue masuk ke ruangan 1, Jem itu masih ada di 2 ruangan sebelumnya gitu. Iya. Itu lumayan jauh. Kenapa Jem dan Aji gue minta untuk ngikutin gue dan Audi? Karena gue takut terjadi sesuatu kesalahan teknis lah. Kayak misalkan senter tiba-tiba habis baterai, atau kamera tiba-tiba habis baterai. Nah, Jem dan Aji ini tugasnya untuk membawa 1 kamera lagi dan baterai aja. Iya. Nah, di situ memang gue mendengarkan langkah di situ setelah keluar dari ruangan ayunan yang ada anak kecil kemarin. Cuman gue masih mikir positif kalau itu Aji dan Jem sebenarnya. Betul, mesti nyangka gue ya? Iya, karena gue juga ngerasa aduh ada yang ngikutin gue, takutnya Aji dan Jem itu bocor ke kamera atau suaranya bocor ke kamera. Itu yang ditakutin. Makanya gue agak sedikit worry lah, takutnya bocor gitu. Nah, ternyata ada cerita versi lain dari Jem dan Aji yang ngikutin gue gitu. Nah, itu gimana sih? Jadi di awal tuh gue sama Aji udah dikasih tahu kalau yang tadi awal kan harus bawa kamera dan senter. Tapi ada satu wejangan dari sana. Tolong jauh-jauh ya, soalnya takut bocor. Nah, kita masih diem tuh waktu di ruangan awal yang masih ada tangga itu loh. Kita masih diem di ruangan tunggu. Terus ketika Sanga udah sampai di yang ruangan buku, kita baru maju ke ruangan sebelah yang ada tangga tadi. Tapi nggak ngerasain apa-apa tuh. Sampai singkat cerita ke WC. Waktu Sanga di WC, gua sama Aji tuh di tempat yang buku. Itu agak jauh tuh. Itu sekitar 15 meteran lah. Lumayan, itu kan belum masuk ke dalam. Iya. Yang ke dalam lagi, yang ada sosok pocong dan yang hitam itu. Nah, di situ masih biasa aja, cuman kayak hawanya nggak enak aja, emang panas, nggak tahu. Entah karena ruangannya nggak pernah dipakai lagi, jadi panas. Terus halusinasi yang gue pikirin tuh, ini tempat serem banget ya. Gitu. Pertama emang sugesti jelek, jadi kayak ya udahlah. Sampai Sanga ke ruangan yang ayunan tadi, gue sama Aji tuh nunggu di lorong yang mau ke WC laki-laki. Nunggu di situ. Cuman yang aneh tuh di situ lebih serem kok. Oh gitu. Karena kayak ngedenger suara desisan ular pertama. Kedua kayak ada ajakan seolah-olah kita tuh harus ke dalam. Ketarik gitu. Iya, padahal lagi nungguin
lu keluar dari situ, maksudnya lagi nungguin ke tempat selanjutnya biar kita pindah ke ruangan yang gua tempatin tadi. Setelah itu Aji pun udah nggak sabar ngajak kayak Jem hayu, karena gue dan Aji pun merasakan hal yang sama, kayak dengar suara desisan, dengar ada yang jalan, dengar ada yang suruh kita ke dalam, tapi santai lah, masih ada Sanga ini deket gitu. Kita ngedeket karena nggak enak yang di awal tadi, di WC dan di ruangan apa namanya, buku. Di situ masih apa ya namanya, agak jiper. Setelah itu Sanga pindah ke, gue pindah ke bagian di ada es krim babi itu, kalau misalkan kalian lihat tayangan videonya, jadi ada tempat es krim, ada tulisannya no pork. Nah itu di situ. Nah yang ditambah gue ngeri soal si suara langkah tadi. Jem dan Aji tuh ada di tempat yang nggak ada daun keringnya. Nggak ada. Ya kan? Makanya kayak Sanga tuh, kita tuh sempat dengar kalau Sanga tuh bilang, kok ada suara jejak kaki, padahal kita tuh posisi lagi diem. Lagi nungguin, lagi nyumput lah, maksudnya biar supaya nggak kelihatan ke kamera juga. Kita bingung nih, ini suara siapa ya? Gua dan Aji tuh masih bertanya-tanya tapi diem gitu. Kayak siapa gitu. Tapi ya udahlah. Sampai kita tuh pisah di waktu gua mau ke musola, ke ruang kaca. Oh iya. Gua tuh ke yang lu nunggu di tempat es krim. Nah, di situ agak bingung nih. Gue sama Aji tuh agak debat sedikit. Jem maju apa enggak nih? Karena itu nggak ada tempat sembunyi. Iya, nggak jauh banget, kayak lalu lalang banget lah. Cuman daun-daun doang. Masa iya kita tiduran di situ kan? Iya. Ngepron. Nggak gitu dong. Kotor tadi saya. Iya, nah lanjut ya. Udah di situ ada lagi nggak? Di situ enggak sih udah. Nah, gue lanjut. Setelah dari kejadian suara langkah tadi, gue dan Audi itu ke musola yang ada di ujung. Oh, yang kanan itu. Jadi di Chinatown itu ada musola. Si musolanya ini posisinya ada di ujung kawasannya gitu. Jadi lumayan agak jauh dari pintu masuk dan lumayan jauh banget dari anak-anak yang nunggu di ruang tunggu tadi. Termasuk dari game-game yang nunggu di ruangan es krim juga. Itu lumayan agak jauh, sekitar 25 meteran gitu lah. Nah, waktu gua ke musola sih sebenarnya ketika survei pertama, gua udah ngerasa kalau di musola ini tuh ada sesuatu, cuman mungkin nggak ngelihat sosok apa gitu, nggak jelas ngelihat sesuatu. Ini tuh gitu. Waktu yang rame-rame kan? Yang rame-rame gue ngerasa itu gitu. Oh, ngerasa ada sesuatu itu? Iya, ngerasa ada sesuatu. Dan memang auranya, ya walaupun mungkin teman-teman NG People kesana gitu ya dengan awam, maksudnya tidak sensitif atau kayak gimana, itu juga pasti ngerasa serem gitu ke tempat itu, karena kalian juga bisa lihat di videonya. Nah, ketika gue masuk sama si Audi itu, yang pertama menyambut gue tuh ada sosok perempuan sebenarnya di dalam musolanya, karena kan musolanya juga agak aneh nih, karena kalau misalnya kalian dilihat di videonya, musola kan rata-rata warnanya kalau nggak hijau gitu ya, warna-warna alam lah gitu. Nah ini merah, karena ya di Chinatown tadi. Ya, mungkin karena Cina juga ya. Cuman si warna merah ini membuat kesan lebih menyeramkan sosok-sosok yang ada di sana gitu. Jadi kayak sugesti gue di sana udah mulai keganggu banget tuh, Jem. Waktu pertama itu. Waktu pertama kali gue masuk. Gimana sugestinya? Masih aman? Masih aman, karena itu barang-barang kan. Kalau misalkan yang itu barang-barang. Nah itu posisinya cuman gue dan Audi doang. Gue masuk lah nih ke si musolanya. Mungkin di video juga ada. Gue masuk, itu harus ngelewatin rumput-rumput tinggi, lumayan lah sepinggang gue gitu. Itu masuk ke dalamnya? Masuk ke dalamnya. Masuk di luar. Masuk ke dalamnya sampai kita ada di salah satu tempat wudhu gitulah. Nah itu lebih pojok lagi tuh. Jadi dalam ini apa musola, terus masuk lagi di pojok ada tempat wudhu. Nah di situ gue lihat sosok pocong lagi. Nah, seketika gue melihat sosok pocong itu, tiba-tiba si senter gue mati dan gak bisa dinyalain. Itu lagi nyorot ke sosok itu. Nah sebenarnya kalau misalkan kalian merhatiin, si center ini tuh memang sudah bermasalah dari keluar dari ruang buku tadi. Sebelum ada pintu itu. Sebelum gua masuk ke ruangan yang ayunan itu sebenarnya center udah bermasalah, dan Audi juga notice tuh ketika dia lagi ngejelasin kalau ya gua orangnya sensitif lah gitu soal hal kayak gitu. Nah itu center mulai agak-agak aneh lah. Langsung ketika itu langsung. Nah di musola terjadi lagi. Nah cuman di musola ada tambahannya nih, ada extensionnya. Apa tuh? Jadi selain center yang nyala mati dan gak bisa dinyalain lagi, tiba-tiba
badan gue tuh kayak ketekan sesuatu yang ngebuat pengen muntah gitu Jim. Ketekan maksudnya dari atas ke bawah atau kayak tekanan gitu lah. Oh, kayak kalau misalkan gitu ya? kalau misalkan boleh ngejelasin mah kayak lu nyelam ke kolam renang gitu, jadi tekanan air gitu lah. Nah itu tuh ngebuat pengen muntah gitu, mual dan lain-lain. Di situ ngomong ngejelasin kalau lu jadi. Gua nggak ngejelasin kalau gua muntah, cuman Audi notice gitu, tahu. Oh, kelihatan dari muka. Okay. Kalau misalkan didengar dari videonya, Audi bilang kayak gini kalau nggak salah. Udah mulai kerasa ya nggak gitu lah. Oh. Kayak gitu. Nah lanjut lagi lah dari situ. Nah di situ agak bingung tuh kita. Mau lanjut untuk nge-explore si wahana-wahana foto booth itu, atau kita balik lagi dan menyudahi lah. Gitu. Dan akhirnya ya udahlah kita cobain foto booth, masuk ke foto booth, salah satu foto booth yang ruang namanya Infinity Room. Jadi kaca semua gitu di setiap sisi bangunannya atau di setiap sisi ruangannya kaca semua. Pas gua masuk tiba-tiba kamera mati. Mati itu dalam artian layarnya mati atau? Mati selesai record gitu. Nah setahu gua mungkin memang kamera kita ini bukan mirrorless ya, jadi nggak bisa unlimited gitu, nggak bisa timeless lah. Nah ini tuh cuman ada 27 menitan untuk record waktu itu. Dan itu belum nyampe segitu waktu itu tuh. Nah tiba-tiba mati si kameranya. Terus gue sempet ngobrol ke Audi, khawatir habis baterai kan. Gue kayak ini panggil jam-jam apa enggak ya, karena kan jam-jam jauh tuh. Akhirnya pas gue nyobain otak-atik lagi ternyata nyala ketika keluar atau masih di dalam? Masih di dalam. Jadi si baterainya masih penuh juga gitu. Entah kenapa tiba-tiba mati ketika pas mau masuk banget ke ruangan Infinity Room tadi. Untungnya gue sempat ngerekam tuh di ruang Infinity Room. Sebelum keluar tuh? Sebelum keluar sempat ngerekam. Ada apa tuh namanya? Bunga matahari. Di dalam tuh? Di dalam Infinity Room-nya ada bunga matahari. Terus gak lama akhirnya kita mau menyudahi lah, kita mau ke meeting point lagi. Meeting point lagi sambil kesana sambil ngelihat booth booth-makanan yang ada di Chinatown. Yang di tengah itu, area tengah. Yang di tengah. Nah di situ kan ada satu bangunan yang ada 2 lantainya. Iya. Ya kan? Nah, es krim bukan? Yang di atas es krim. Iya. Nah gua kira di atas es krim itu nggak bisa ditempatin atau nggak ada akses untuk ke sana. Karena kan gue sebelumnya juga belum pernah ke Chinatown ya. Nah pas gue mau menyudahi video konten hari itu, tiba-tiba gue ngeliat ada tangga yang sebelumnya nggak kelihatan. Sebelumnya waktu kita survei, gue kesana tuh nggak ada tangga. Maksudnya nggak ngelihat apa detail? Gue ngeliat karena gue kalau misalkan boleh diceritain, gue waktu survei tuh Ilyas, Vita tuh nyari, gimana ya caranya buat ke atas. Karena gue juga penasaran di atas tuh ada apa. Nah kita ngelilingin bangunan itu kan, dan kita nggak ngelihat ada tangga. Itu waktu rame? Waktu rame. Terus tiba-tiba pas gue berdua sama Audi, Audi bilang, ke lantai 2 nggak? Terus gue, kan beda ya, Audi dan gue tuh kan ada di tim yang berbeda. Iya. Jadi yang Audi lihat mungkin gak gue lihat. Audi nanya, nggak akan ke atas katanya gitu kan. Nah terus nggak ada tangganya kata gue. Ketika gue ngomong gitu kalau nggak salah, tiba-tiba Audi notice ada tangga. Itu tangga. Gitu kan. Tiba-tiba itu ya. Nah pas gue ngeliat kaget tuh, wah kok ada tangga. Karena sebelumnya gue ngeliat nggak ada tangga gitu. Ya udah, karena ngeliat ada tangga, ada aksesnya, gue naik ke atas. Ternyata itu dulunya bekas restoran kayaknya. Yang di atas es krim itu? Di atas es krim itu kayaknya restoran. Tapi itu luas atau cuma satu petak gitu? Luas, lumayan. Sekitar 6x6 lah. Itu lumayan luas kan untuk ruang makan. Nah gue naik ke atas, karena di atasnya ini gue sempat worry karena si lantainya kayu kan. Kalau misalkan kalian rapuh juga, kalau kalian lihat di tayangan videonya juga kayu. Nah pas gue masuk ke ruangan kayu itu, gue ngelangkah, Audi ngelangkah, terus tiba-tiba ada langkah lainnya. Jadi kan kalau misalkan kayu kita injek, gitu kan, ngek gitu ya. Ngek gitu kan. Nah gua nginjek ngek, Audi ngek, terus gua berdua ngek jadi. Terus gua masuk, Audi masuk, kita berhenti tuh karena gua ngevideo kan. Audi ngejelasin sesuatu, tiba-tiba di belakangnya Audi ada suara ngek lagi. Di tangga atau di mana? Di ruangannya. Di ruangan. Itu dekat banget loh. Itu dekat banget. Itu di videonya gue ngeliatin ke si arah suaranya gitu. Dan lu lihat apa? Nggak ngeliat apa-apa. Serius? Nah tapi di situ tuh kan di lantai 2-nya ada balkon tuh.
Oh iya balkon. Ada balkon tempat makan juga sebenarnya. Nah pas gue kesana, barulah di sana gue lihat ada sosok perempuan yang berbaju merah. Oh itu yang dominan. Mungkin itu yang pernah dilihat sama YouTuber sebelumnya, yang digambarin. Oh iya, yang sangat dominan juga. Yang sangat dominan juga, karena dia kalau misalkan di tayangan si kreator ini dia bilangnya kalau si perempuan merah ini dia bisa roaming kemana aja gitu. Oh bebas. Bisa di atas, ya bisa di WC-nya. Free access lah kemanapun. Biasanya kan kalau misalkan di suatu kawasan yang besar gitu ada penjaganya. Ternyata ini dia doang. Ternyata dia doang yang bisa ke semuanya. Big boss ya. Big boss. Saya merinding. Nah dari situ udah mulai keringetan nih. Saya merinding. Nah dari situ barulah gua dan Audi memutuskan buat ya udah beres nih, udah semua area udah kita kelilingin, kita turun ke bawah. Terus sempat ada drama juga ya, Anda bocor. Oh iya. Karena Jam dan Aji tuh nggak tahu kita ada di mana mungkin ya. Jadi bocor tuh, ada bocor juga di kamera. Ya udahlah nggak apa-apa. Bocor suara atau bocor? Bocor sosok Anda. Oh sosok iya. Anda ada. Anda yang miskom ya. Saya yang miskom. Kita lanjut. Terus ada guci-guci kan situ di tempat terakhir itu, terus kita ke meeting point. Pas banget mau closing, makanya nggak ada tayangan closingnya kan ini. Oh, nggak ada tayangan closing. Kenapa? Karena ya itu tadi pas kita mau closing banget, tiba-tiba sosok anak kecil yang di ayunan tadi sama yang di lapangan tuh dia lari-lari mengitari Audi gitu. Oh ngikutin Audi. Jadi dia lari-lari. Ya gitulah ngelilingin Audi gitu. Nah di situ yang tadinya gue pengen bikin video closingan, bikin sih sebenarnya, cuman gak maksimal kali ya karena buru-buru juga, akhirnya nggak dibuat lah di situ. Nah setelah dari konten itu, gue penasaran karena gue tuh waktu megang kamera nggak terlalu fokus dengan apa yang gue lihat kan. Oh, karena fokusnya ke kamera dan ke Audi gitu. Gue fokusnya ngobrol sama Audi dan lain-lain. Itu konten udah beres. Ini off airnya lah, out of record lah. Tapi klarifikasi dulu. Apa yang tuh? tadi kan karena bocor. Jadi kita tuh nggak tahu. Gue sama Aji tuh nggak tahu kalau Sanga ada di posisinya ada di mana. Gue pikir Sanga tuh masih ada di ruangan yang foto booth tadi yang yang room di Infinity Room. Kita tuh Aji dan gue tuh punya pikiran, udahlah kita bikin gimmick aja sebenarnya, pengen bikin gimmick. Nakut-nakutin lah ya. Iya, pengen nakut-nakutin kita lempar apa gitu. Taunya nggak ada reaksi dari kalian juga. Biasanya kalau misalkan dengar suara, apa nih Au? Nah ini nggak sama sekali, kayak emang nggak usah deh, emang nggak enak juga perasaannya. Setelah itu tiba-tiba Anda muncul. Saya muncul. Nyorot. Kenapa Anda gitu ya? Ya namanya, maksudnya kan dengan adanya bentuk gangguan kan, gue sebagai kameramen melihat. Iya, itu miskom ya. Mencari tahu gitu. Itu pertama bukan gimmick yang gagal, tapi ya udahlah ya, mohon maaf nih. Tapi kayaknya udah nggak ada sih, dipotong kayaknya. Iya kalau misalkan ada sedikit. Kok lagi nonton nih? Kayak kenal tuh. Tiba-tiba pindah scene nih. itu di bagian itu. Bagian itu saya disorot. Di bagian itu ini bocor. Saya disorot. Iya betul. Lanjut nih kayak gitu. Yang off air tadi. Oh iya, out of record ini ya. Setelah beres apa? Gue kan agak tertarik tuh sama sesuatu. Oh iya. Kita briefing kan di situ. Nih gue udah beres nih ngonten dan lain-lain. Terus jam-jam tiba-tiba kerasukan ya kalau mas? Enggak, jadi ada awal tuh yang waktu kita nungguin Sanga, gue lupa nyeritain kalau ada di mana spot foto juga yang gambar kakek-kakek lagi cukur yang di awal. Ada ya. Yang sama kursi. Nah gue tuh agak tertarik dengan itu, kayak ini foto kayaknya keren gitu. Setelah itu ya udahlah masih biasa. Setelah beres penelusuran, kita off air yang tadi briefing gue tuh mau nyoba sama Agi tuh mau nyoba bikin vlog juga. Kan di situ lu misah tuh. Jadi Audi jadi kameramennya. Ketika gue balik lagi ke tempat itu, beda hawanya. Feel-nya tuh udah beda, kayak bukan kayak yang ngikutin pertama ya? Iya bukan, tapi malah kayak ini kenapa ya nggak nyaman ya di sini tuh nggak nyaman, kayak ada penuh di situ tuh, kayak udahlah cabut gitu. Sampai di yang buku gede. Buku yang gede, setelah itu udah. Nah itu di situ lu. Nah, ketika Jam dan Aji membuat vlog ala-ala, saya lewat sana. Jadi kalau misalkan ini Jam di sini nih, dia menyusuri lorong ini, gua ke sana. Ke yang es krim ya? Lorong yang es krim, daerah es krim.
Nah di situ gue penasaran karena sepanjang gue bikin video dan audio itu gue mendengar suara desisan ular gitu. Oke. Gue nggak ngerti entah itu dari sugesti ya. Nggak tahu itu dari sugesti karena aduh ada ular nih memang gitu kan. Nggak tahu karena itu, nggak tahu karena emang ada ular aja gitu. Iya. Ular beneran atau ular yang nggak beneran gitu, yang imitasi. Memastikan ya? Memastikan. Oke. Nah pas kesana, gue malah nemu sosok yang nggak pernah gue lihat sebelumnya. Waktu penelusuran? Waktu penelusuran dan sepanjang gue menjadi sensitif gitu. Semuanya. Masih sensitif waktu itu? Jadi itu sosok of the day sebenarnya. Apa tuh? Jadi gue ngeliat kalau misalkan NG people tahu kan biasanya kuntilanak digambarkan dengan perempuan gitu ya. Rambut panjang, tebal atau gimana, ini putih dan lain-lain gitu. Nah, si sosok ini gue nggak tahu jenisnya apa, cuman dia tingginya hampir semusola lah. Itu sosoknya di situ, di musola? Sosoknya di musola. Jadi gue tuh kesana sendirian setelah gue ngonten beres, jam-jam kemana gitu ya, anak-anak nunggu, ada yang tidur dan lain-lain. Gue kesana lagi sendirian nih ke si musola tadi. Karena penasaran juga. Nah pas gue kesana tiba-tiba disambut sama entah itu jenisnya kuntilanak atau bukan, karena bajunya mah kuntilanak. Cuman atasannya nih si kepalanya itu kayak mungkin tengkorak, gue nggak jelas juga karena gelap ya. Mungkin tengkorak, entah itu memang botak gitu. Jadi dia nggak ada rambutnya. Tapi tingginya itu berarti sekitar 2,5 meteran lah. 2,5 meteran lah, itu tinggi banget gitu. Dan dari situ mulailah gue merasa kalau wah ini sudah mulai tidak benar. Karena kan sugesti Anda juga jelek waktu itu. Iya. Sendiri itu. Gue langsung lari, jujur di sana gue langsung lari ketika gue ngelihat sosok itu. Gue menghampiri Jem Aji dan Audi yang lagi bikin konten, dan gue langsung bilang kayaknya kita harus cabut gitu. Nah waktu lu bilang itu gue kan tertarik tuh sama ngelihat ke WC yang gambar ayam kalau nggak salah. Gitu ada. Gue center ke situ dan gue bilang assalamualaikum. Sana bilang Jem ayo. Gue masih diam tuh, masih ngelamun sambil ngeliatin si WC-nya ya? Iya masih ngelamun. Setelah assalamualaikum lu bilang Jem ayo, gue masih diam berapa menit. Langsung kayak udahlah cabut. Gak kerasa waktu kita mau pulang gue agak muntah gitu. Iya, kesurupan ya? Enggak, muntah karena saya pusing. Entah kenapa tiba-tiba pusing, dan kata orang saya sensitif tapi nggak bisa ngelihat, cuman kayak apa yang saya ngelihat saya yang pusing. Oh gitu. iya betul. Jadi ketika saya ngelihat sosok itu saya muntah. Saya ngelihat saya yang muntah, emang agak. Saya yang lihat dia yang sakit gitu. Itu gue mau nanya sih, waktu lu ngajak gue cabut tuh emang nggak tahu. Oke. Jadi sebenarnya ketika Jem ketarik di WC itu, atau sebelumnya lah, jauh sebelum itu ketika gue bilang ke Jem gitu ya, Aji, Audi, ayo kayaknya kita harus cabut nih. Nah di situ sebenarnya sosok-sosok yang gue lihat waktu bikin konten itu ngerumunin kita, Jem. Kayak mulai nge-notice karena gue nge-notice sesuatu. Biasanya kan big bossnya ya Anda. Iya, biasanya kan kalau misalnya gue ngeliat cuekin aja gitu. Ini enggak. Cuekin. Nah ini ketemu mata lah. Gue ngeliat dia ngeliat gue. Jadinya mungkin dia kayak ayo baru dak gitu kan. Ini udah ada yang tahu nih. Udah ada yang tahu nih, ada yang bisa lihat kita bla bla bla. Jadinya dikerumunin, makanya gue minta balik. Nah di situ memang Jem ketarik untuk ngeliat ke WC lagi. Cuman yang gue saksikan pada saat itu, Jem itu berada tepat di depan sosok kakek-kakek yang ada di bangku tempat cukur yang tadi gitu. Sosok kakek-kakek yang itu ya? Si kakek-kakek tukang cukur. Nah gitulah. Bisa visual ya sekarang? Iya bisa. Candanya bisa act out. Bisa act out gitu. Kayak gitulah pokoknya. Jadi setelah dari situ kita pulang. Ada satu hal lagi terakhir banget. Apa? Si penjaganya ini bilang, Kang, semoga si filenya aman ya, gitu. Oh iya? Iya. Sempat bilang gitu. Terus gue bilang ke bapaknya, oh emang kenapa pak? Gitu kan. Soalnya kemarin ada YouTuber juga yang balik lagi, katanya gara-gara rekamannya rusak semua. Rusak tuh maksudnya? Jadi hilang lah gitu. Korup lah datanya, korup semua. Tiba-tiba ya? Iya, nah di situ langsung gue mastiin kan, aman. Masih aman. Waktu saat itu juga gue ngeliat aman. Baliklah kita ke radio. Pas di radio, ketika kita mau mereview si video-video tadi, karena itu pengalaman pertama kita penelusuran, kita nge-review, tiba-tiba si videonya nggak bisa di-play. Oh iya, waduh kemarin itu ya? Iya kan? Oke, iya. Aduh ini
kata si bapaknya bener gitu ya atau gimana gitu kan. Udah di otak-atik lah sama banyak orang, udah ditukar-tukar ke laptop lah, ke kamera satu lagi, masih nggak bisa. Sampai akhirnya didiemin beberapa saat, kita buka lagi, alhamdulillahnya bisa. Iya, tak capek kali ya. Capek kali kameranya. Nah, barulah di situ berakhirnya cerita cermin kita pada edisi kali ini. Di episode Cina tahun ini Cina masih ada episode lain yang bakal kita cari. Wah, masih banyak ke kerajaan gaib. Waduh. Ya kayak gitu, masih banyak. Nanti ada kita setelah itu ke salah satu rumah yang menjadi lokasi bunuh diri. Nah, ini yang bikin seru. Itu yang seru benar. Jadi terima kasih buat NG People yang sudah mendengarkan cerita cermin After Mirror atau cermin, cerita mistis Nagi. Kita miskom terus ya. Enggak, nihnya emang suka beda. Iya, N itu. Okay. Ya Anda by the way gelap di sini. Nah, gitu. Ya terima kasih, jangan lupa di like, di share, closing dong. Dulu masih. Nggak kerasa ya, sudah setengah jam ini kita menemani anda di rumah. Terima kasih pokoknya buat NG People atau Sobat Indie Paranormal semuanya yang suka permistisan dan lain-lain. Jangan lupa di like, komen, di share juga ke teman-teman kamu, dan yang paling penting di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk mendengarkan radio kita di www.nexgradio.com. NG Radio. Youth Streaming Station. Loncengnya juga nyalain, jangan lupa. Biar tahu ke kita tuh udah. Nanti linknya kita simpan di deskripsi. Waduh, bisa kayak. Di sini nanti like. Bisa kan gitu, Pak? Betul. Di sini tapi jangan muncul di sini. Gimana? Anda kan yang tahu. Oh iya. Terima kasih NJ Val, gua Sangaras pamit. Jam-jam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.